Ya, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Thank you, praise and worship. Shalom Bapak Ibu. Ya, senang sekali boleh ketemu dengan jemaat Tuhan di GMS Balikpapan sore hari ini. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, kita sungguh berbahagia menjadi anak-anak Tuhan yang hari ini kita punya Allah yang hidup. Bukan hanya mati, bukan Allah yang hanya mati menebus dosa kita. Tapi dia Allah yang bangkit pada hari yang ketiga. Namun setelah dia bangkit, dia naik ke surga. Artinya dia kembali ke rumah, ke tempat asalnya, di mana dia ada. Dia yang rela turun dari takhtanya yang mulia, menjadi seorang manusia untuk menebus dosa saudara dan saya. Hari ini dia telah mengalahkan segalanya. Hari ini dia telah memerintah dari segala alam maut, ya, di bumi dan di surga juga. Hari ini kita memperingati dia naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita. Kalau kita baca firman Tuhan, dia meninggalkan, dia memberikan rohnya yang kudus buat menyertai kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Untuk itu mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Nanti ibadah yang terakhir saya melanjutkan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ketika saya membaca firman ini ada satu kebenaran yang saya dapatkan dan hari ini mau saya bagikan kepada Bapak Ibu sekarang, saudara semuanya. Ya, kita baca ya ayat yang ke-6, judulnya adalah Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Amin. Saya beri tema firman Tuhan sore hari ini adalah dipulihkan untuk menjadi kesaksian. Saudara, ketika kita baca ayat ini, sebelumnya kalau saudara baca di ayat yang pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 dan seterusnya. Itu kisah di mana Tuhan itu ketika dia bangkit, dia itu menjumpai murid-muridnya. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, dia datang kepada Maria Magdalena, kemudian dia datang kepada murid-muridnya dan dah hanya dia menjumpai atau menampakkan diri. Kalau kita baca di kitab-kitab Injil Lukas, juga di ayat yang ke-24 dan seterusnya. Di kitab Korintus juga ada. Di situ Yesus itu memberikan hembusan Roh Kudusnya kepada murid-muridnya. Yesus memberikan rohnya kepada murid-muridnya. Supaya apa? Ketika saya merenungkan, di dalam doanya Yesus di Yohanes pasal ke-17, Tuhan Yesus berkata seperti ini. Dia berdoa kepada Bapa, Bapa, hari ini aku meninggalkan dunia ini. Tapi mereka itu masih ada di dunia. Untuk itu aku berdoa ya Tuhan, ya Bapa, peliharalah mereka demi namamu. Saudara, begitu hatinya Yesus itu buat kita. Hari ini dia berdoa buat kita sampai hari ini, katakan amin. Makanya yang hari ini Anda yang sedang khawatir, gelisah, takut menghadapi hidup ini. Kalau Anda tahu kebenaran bahwa Anda tidak pernah sendiri. Yesus sampai hari ini berdoa bagi kita semua. Kalau gak percaya kita baca ya, Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 berkata demikian. Dan aku tidak ada lagi di dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Inilah satu perikop yang kalau kita baca itulah doa Yesus. Yesus itu tahu ketika dia berpisah dengan murid-muridnya, ketika dia bangkit, dia ingat kepada murid-muridnya. Dia menampakkan diri ke banyak murid-muridnya.
ke orang-orang yang dia sangat kasihi. Dia memberikan damai sejahtera. Ketika murid-muridnya mengalami ketakutan, Yesus datangi mereka dan berkata, jangan takut. Damai sejahteraku menyertaimu. Yesus itu tahu ketika dia akan naik ke surga, Yesus itu akan meninggalkan murid-muridnya. Dan Yesus tahu bahwa murid-muridnya tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Yesus sangat mengerti kondisi keadaan murid-muridnya bahwa tanpa Yesus, hidup mereka mungkin akan sering mengalami kekhawatiran, kegelisahan, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan. Oleh sebab itu Yesus itu memberikan rohnya yang kudus kepada setiap murid-muridnya. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-8 tadi, kita kembali ya ke Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan itu tidak meninggalkan murid-muridnya sendiri. Yesus itu memberikan sebuah misi, tapi dia juga memberikan rohnya untuk menyertai murid-muridnya. Saudara, ayat yang ke-6 berkata, kita akan bahas ayat per ayat ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan para murid ini kepada Yesus setelah kebangkitannya ini mencerminkan sebuah harapan atau ekspektasi mereka terhadap pemulihan kerajaan Israel secara politis dan nasionalis. Mereka masih berpikir bahwa Yesus setelah bangkit akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Ya, dan akan memulihkan kerajaan Israel sama seperti pada masa pemerintahan Daud dan Salomo. Saudara, mereka hanya fokus kepada pemulihan secara lahiriah, ya secara kerajaan, tetapi tidak secara rohani seperti yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Yesus berkata apa? Ayat yang ke-7, jawabnya, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tuhan itu mau gak sih memulihkan kerajaan Israel? Mau. Tapi jauh lebih daripada itu. Tuhan itu lebih berurusan kepada pribadi lepas pribadi, katakan amin. Tuhan lebih berurusan kepada manusianya daripada kerajaannya. Daripada secara fisik kerajaan itu dibangun, Tuhan lebih berfokus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Kristen yang dia akan tinggalkan. Bahkan Yesus memberikan sebuah misi, jadilah saksiku. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, orang percaya hari ini gagal memahami rencana Tuhan dengan fokus kepada pemulihan yang di luar saja. Yang gak salah, hari ini kita berdoa, Tuhan pulihkanlah keluargaku. Itu juga kerinduan Tuhan. Tuhan pulihkanlah keuanganku. Gak salah itu doa kita, Tuhan juga rindu memulihkan. Tuhan pulihkan pekerjaanku, pulihkan anak-anakku, pulihkan pelayananku dan sebagainya, itu doa kita. Itu secara luar saja. Dan Tuhan itu sangat rindu untuk memulihkan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Tetapi yang kita harus mengerti bahwa bagi Tuhan itu terlalu mudah untuk memulihkan segala sesuatu di hidup kita. Bayangkan, dia itu telah menang atas segala maut. Dia telah bangkit dan dia hari ini telah naik ke surga, kita rayakan kenaikannya. Itu tanda bahwa dia telah menang atas segalanya. Dia pergi pulang ke rumah Bapa dengan satu tujuan, menyediakan tempat bagi kita. Dia sudah mengalahkan segalanya, apalagi yang kita khawatirkan dan kita gelisahin di dalam hidup kita ini. Kalau dia sudah menang atas segalanya, dia juga bisa memberikan kemenangan itu buat setiap kita, katakan amin. Jauh yang lebih penting daripada Allah, selain daripada dia pulihkan secara lahiriah, secara fisik, Tuhan lebih ingin berurusan dengan pribadi kita, hati dan karakter kita. Bangsa Israel atau murid-muridnya pada waktu itu berkata, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabannya pasti mau, tapi Tuhan berkata, engkau gak perlu bingung masalah masa dan waktu. Itu pasti saja akan aku lakukan, tapi malah Tuhan bilang apa? Kamu akan menerima kuasa. Tuhan mulai mengalihkan fokus mereka
dari kepentingan diri sendiri, dari keinginan diri sendiri, dari ambisi pribadi atau visi pribadi mereka kepada visi kerajaan Allah. Tuhan lebih memberikan sesuatu yang kekal dalam kehidupan mereka. Saudara, hal yang pertama yang saya mau katakan bahwa dari ayat ini kita belajar bahwa rencana Tuhan itu lebih besar daripada harapan manusia. Rencana Tuhan itu lebih besar daripada harapan kita. Kita punya harapan dalam hidup kita. A, B, C, D yang tadi saya katakan. Hidup kita mau diberkati, anak-anak kita mau diberkati secara lahiriah. Semuanya ingin baik, kita semua ingin baik, itu enggak salah. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa di atas semua yang kita ingini, Tuhan punya rencana yang jauh lebih mulia? Kadang kita berdoa sama Tuhan, kapan ya Tuhan Kau pulihkan hidupku? Kapan ya Tuhan Engkau sembuhkan penyakitku? Kapan ya Tuhan Engkau pulihkan pekerjaanku dan semuanya? Padahal saudara, kalau kita sangat mengerti Tuhan kita, Tuhan itu ternyata sedang bekerja di balik layar. Bukan hanya untuk memulihkan situasi dan keadaan kita, tetapi Tuhan sedang membentuk iman kita, ketekunan kita, bahkan karakter kita. Katakan amin. Lebih di atas semua yang kita harapkan sebagai seorang manusia, apa yang menjadi harapan kita selama kita hidup? Apa yang menjadi ekspektasi kita, apa yang menjadi keinginan, kerinduan kita? Saudara, lebih daripada itu, ternyata Tuhan itu sedang bekerja di balik semua situasi kondisi yang kau hadapi hari ini. Setiap situasi, setiap harapan demi harapan yang kau inginkan terjadi dalam hidupmu. Saudara, ketahuilah bahwa Allah itu lebih tertarik untuk membentuk iman kita, karakter kita, daripada Tuhan ingin memberkati kita secara lahiriah kita. Katakan amin. Tuhan tuh lebih tertarik melatih iman kita. Makanya Tuhan tuh berkata kepada orang-orang di situ, murid-muridnya, Tuhan berkata, engkau gak perlu tahu masa dan waktu, gak usah pusing. Gak usah bingung soal itu. Fokuslah kepada apa yang menjadi kehendakku, kata Tuhan. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atasmu. Tuhan itu mencoba mengalihkan perhatian mereka untuk bertindak melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan mau alihkan fokus mereka dari kapan Tuhan akan bertindak kepada apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Sama seperti kita hari ini, Tuhan juga ingin mengalihkan fokus kita atau visi kita atau tujuan hidup kita dari kapan Tuhan lakukan ABCD itu dalam hidupku. Kapan Tuhan itu terjadi dalam hidupku. Tuhan ingin alihkan itu diganti kepada apa yang Tuhan ingin aku lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki aku lakukan sekarang. Saudara, ketika saya divonis gak bisa punya anak, alias mandul, suami saya mandul, mungkin saya sudah pernah cerita di sini. Kerinduan saya, harapan saya ketika saya menikah, saya ingin punya anak. Yang menikah tentunya ingin ya punya anak, pastinya. Tapi hari itu vonis dokter berkata, maaf ya Pak, Bu, Ibu gak bisa punya anak karena Bapak azoosperma. Alias spermanya itu sangat sedikit dan itu buruk. Dan tidak mungkin menghasilkan keturunan. Lebih baik ibu ambil anak atau adopsi anak atau bayi tabung dan sebagainya. Ketika kami mendengar itu, harapan kami kepingin kan jawaban yang baik. Tapi kok harapannya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan kita. Hari itu saya berkata sama dokter, oh ya terima kasih untuk setiap hasil medisnya. Tapi izinkan kami untuk berdoa kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Dokternya berkata, oh ya gak apa-apa. Gak apa-apa, silakan. Berdoa itu gak salah. Beriman itu gak salah. Gak apa-apa, berdoalah, percayalah.
Saya hanya menyampaikan hasil keputusan medis, hasil labnya. Ya terima kasih. Setelah itu kita pulang, kami pulang. Dalam perjalanan itu kami terdiam. Terus saya bilang sama suami saya, gak apa-apa. Gak usah down. Gak usah takut. Kita masih punya Tuhan. Kita masih bisa berdoa sama Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa melakukan mujizat. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk berkati kita. Terus saya bilang, menguatkan suami saya berkata, saya pegang tangannya, saya bilang, saya tidak menyesal kok menikah sama kamu. Saya bersyukur kok menikah sama kamu walaupun hari ini hasilnya mungkin tidak baik. Gak apa-apa, kita harus sepakat, kita harus saling menguatkan. Saudara, harapan saya waktu saya mendengar dokter itu kepinginnya baik, betul ya? Kepinginnya hasilnya ya bagus gitu kan. Tapi tidak sesuai ekspektasi saya. Inginnya saya punya anak. Kalau lihat orang-orang enak ya yang sudah menikah jalan-jalan di mall sama anak-anaknya. Senang gitu. Harapan saya pupus ketika hasil medis berkata demikian. Tapi waktu saya berdoa, saya datang di hadirat Tuhan. Setiap malam jam 12 saya datang di hadirat Tuhan. Saya ambil komitmen, saya berdoa. Saya berdoa sama Tuhan dari keinginan saya ingin punya anak. Tuhan, kapan engkau kasih aku anak? Kapan engkau berkati aku anak? Tiba Tuhan ajar saya, Tuhan bicara sama saya. Apakah engkau percaya bahwa aku sanggup melakukan mujizat? Saya bilang percaya Tuhan. Tuhan berkata, tetapi terlebih dulu. Aku ingin engkau mengenal aku bukan karena berkatku. Bukan karena kamu aku karunia anak, tapi karena engkau mengasihi aku. Aku ingin engkau mengenal aku bukan karena berkatnya saja, tapi karena engkau mengasihiku. Apakah engkau tetap mengasihiku kalau aku gak kasih kamu anak? Itu terjadi sebuah percakapan dengan Tuhan di kamar doa saya. Apakah engkau tetap mengasihiku? Apakah engkau tetap melayaniku dengan sepenuh hati? Ketika engkau hari ini harapanmu tidak sesuai seperti yang kau inginkan. Saya mulai terdiam. Dan saya mau berkata sama Tuhan, hari itu saya berkata, Tuhan, engkau tahu hatiku. Aku ingin mengenalmu bukan karena aku terima berkatmu. Tapi karena engkau pribadi yang jauh lebih mulia daripada sekedar berkatmu. Aku ingin mengenalmu lebih dalam lagi ya Tuhan. Ajar aku mengenalmu. Hari itu saya mengalami sebuah pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Malah justru Tuhan memberikan saya beban persis seperti ayat ini. Tuhan berkata, layani setiap jiwa. Hari itu fokus saya beralih dari keinginan punya anak. Lahiriah, kepingin dalam sebuah keluarga utuh. Berpaling fokus saya kepada melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Hari itu saya berdoa dengan suami saya. Hari itu saya lagi dipercaya untuk penggembalaan di Surabaya Selatan. Hari itu kami berdoa untuk sebuah KKR. Kebangunan rohani. Kami rindu setiap jiwa diselamatkan. Fokus kami berganti, keinginan kami berganti. Dari keinginan kami punya anak berganti fokusnya dari apa yang Tuhan mau aku lakukan. Di dalam saat-saat aku menantikan janji Tuhan. Tuhan ingin saya tetap menjadi saksinya. Ketika Roh Kudus turun di atas kita, dia dalam hidup saya diberikan kuasa untuk menjadi saksi. Oleh sebab itu saya melakukan apa yang Tuhan mau. Saya mulai bersaksi. Saya mulai menjangkau setiap jiwa. Dan hari itu kami mengadakan KKR malam itu. Dengan mata kepala sendiri. Saya melihat banyak orang yang lari ke depan. Tersungkur di bawah kaki Tuhan. Menyerahkan hidupnya untuk diberdamaikan dengan Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya. Lebih daripada harapanmu. Lebih daripada ekspektasimu. Rencanaku itu jauh lebih mulia. Katakan amin. Hari ini bisakah kita melihat bahwa ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar daripada harapan kita? Saya berani katakan Tuhan itu pasti akan menjawab doa kita. Karena dia Bapa yang baik, katakan amin. Tapi percayakah kita bahwa ketika harapan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Percayakah kita bahwa dia punya rencana yang jauh lebih besar dari harapan kita? Daripada sekedar Tuhan itu memulihkan kerajaan Israel, Tuhan itu lebih memikirkan
Banyak jiwa diselamatkan. Untuk itu dia berpesan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Pesannya cuma satu. Dia nggak berpesan, kalau Roh Kudus turun atasmu kamu akan menerima kuasa untuk menjadi pengikutku. Tuhan nggak ngomong gitu. Tapi Tuhan berkata apa? Kalau kuasa itu turun kamu menerima kuasa Roh Kudus turun atasmu kamu akan menerima kuasa. Maka kamu akan menjadi apa? Saksiku. Saudara, ini loh hatinya Tuhan. Tangkap hatinya Tuhan? Amin. Tuhan itu rindu. Makanya hari ini ayo, yang hari ini fokusnya kepada masalahmu terus. Saudara percayalah, di balik semua itu Tuhan terlebih dahulu sudah bekerja menolongmu. Tinggal apakah engkau percaya bahwa hari ini dia yang telah naik ke surga itu, dia tidak meninggalkanmu sendiri. Tapi Roh Kudus itu diberikan untuk menyertaimu, menolongmu. Di dalam segala situasi yang kau hadapi. Bahkan kalau engkau sangat mengerti di posisi-posisi sulit dalam hidup ini. Engkau tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjadi saksinya Tuhan. Maka saya percaya. Apa yang tidak pernah kau pikirkan. Apa yang tidak pernah kau timbul di dalam hatimu. Apa yang tidak engkau pernah dengar. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Katakan amin. Amin. Itu loh Tuhan kita. Dan berikutnya ayat yang ke-7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, ada hal-hal yang menjadi rahasia Allah, termasuk waktu dari rencananya. Dan kita ini tidak dipanggil untuk tahu segala sesuatu detail tentang waktunya Tuhan. Tetapi kita ini dipanggil untuk taat dan percaya ketika kita tidak memahami situasi hidup kita sekarang ini. Maka hal yang kedua yang saya dapatkan dari ayat ini bahwa percaya saja bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kita nggak perlu pusing dengan waktunya Tuhan karena waktu Tuhan itu seperti misteri. Gak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan itu akan tolong kita. Kapan Tuhan akan pulihkan kita. Ada yang tahu? Oh jam segini nanti hari ini Tuhan pasti akan pulihkan. Kita kan gak ada. Bahkan hari kedatangannya dia yang kedua kalinya untuk menjemput kita gerejanya. Gak ada seorang pun yang tahu. Dikatakan waktunya seperti pencuri tiba-tiba. Demikian juga hidup kita. Kalau kita bicara soal waktu tidak ada yang tahu waktunya Tuhan. Kapan Tuhan akan pulihkan hidupmu? Kapan Tuhan akan berkati hidup kita? Karena kita gak dipanggil untuk mengetahui detail waktu rencananya Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Kita gak dipanggil untuk itu. Makanya gak perlu stres dengan, kapan ya Tuhan. Terus paksa Tuhan, harus sekarang Tuhan, harus sekarang. Karena Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan punya waktu yang terbaik buat kita. Tugas kita adalah taat dan percaya kepada Dia. Ketika kita tidak memahami situasi hidup kita sekarang. Tugas kita, bagian kita tetap taat dan setia. Percaya, lakukan bagian kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Dalam konteks ini Yesus sedang mengalihkan fokus pada muridnya. Dari rasa ingin tahu tentang masa depan mereka. Tentang masa depan kerajaan Israel bagaimana ya. Kepada tugas utama mereka untuk menerima Roh Kudus dan menjadi saksi. Daripada bingung, Tuhan itu alihkan fokus mereka untuk mereka tuh mengerjakan tugas utama mereka untuk apa? Menjadi saksinya. Tuhan dengan kata lain Tuhan bilang gak usah pusing dengan waktu pemulihan itu. Aku akan kerjakan bagianku. Tapi ini loh tugasmu yang utama. Pergi jadilah saksi. Pergi jadilah semua bangsa muridku. Aku mengutusmu. Karena ini kerinduan Tuhan. Karena Tuhan waktu naik ke surga itu masih banyak yang belum diselamatkan. Masih banyak orang-orang Yahudi yang belum percaya sampai hari ini Bapak Ibu. Kalau Anda pergi ke Israel, masih banyak orang-orang Yahudi yang belum mengenal Tuhan. Mereka masih gak percaya Mesias itu akan datang lagi. Mesias itu Yesus, mereka gak percaya. Makanya ini tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita sebagai gereja. Mungkin kita nggak bisa pergi jauh-jauh, diutus kemana. Ya, Tuhan nggak suruh kita pergi jauh dulu. Tuhan bilang apa?
Kalau Roh Kudus turun atasmu, kamu diberi kuasa untuk menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem. Yerusalem itu apa sih? Yerusalem itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa itu? Keluarga kita. Pasangan kita yang belum mengenal Tuhan mungkin. Anak-anak kita. Ya, ayah ibu kita. Tuhan itu enggak suruh kita pergi dulu ke seluruh ujung bumi. Enggak, tapi Tuhan berkata jadilah saksiku pertama di Yerusalem. Yaitu di rumahmu. Jadilah berkat, jadilah saksi. Yang kedua Tuhan bilang apa? Jadilah saksiku di mana? Yudea. Yudea itu apa sih? Sekitar kita. Apa itu artinya? Temanmu, teman kita, tetangga kita, rekan bisnis kita. Disitulah ladang pelayanan kita, tempat kita bersaksi. Samaria yang ketiga, Samaria tuh lebih jauh lagi. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang hari ini kita jumpai, aku tahu ini tidak mengenal Tuhan. Kita datangi mereka dan menyaksikan bagaimana Tuhan itu mengubah hidup kita. Yang keempat baru ujung bumi. Itu global, itu lebih jauh lagi. Tapi hal yang pertama Tuhan ingin kita jadi saksi di orang-orang terdekat kita, di sekitar kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita ini sedang menantikan waktunya Tuhan itu untuk memulihkan hidup kita? Selain kita harus percaya waktu Tuhan itu waktu yang terbaik, Tuhan ingin waktu kita menantikan waktunya Tuhan. Mungkin hari ini beberapa orang ada yang menantikan janji Tuhan. Tuhan kapan ya Tuhan? Aku rindu Tuhan. Aku rindu Tuhan lakukan sesuatu dalam hidupku. Pemulihan yang hari ini berdoa untuk anak saudara. Saya ingin berdoa bagi Anda. Biar Tuhan lakukan mujizat dalam keluargamu. Karena itu kerinduan Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan dalam hidup saya juga ingin berdoa. Hari ini anak saya 2. Dan semua hari ini melayani Tuhan. Itu semua anak mujizat. Di tengah kemustahilan Tuhan berkati kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Untuk itu waktu kita sedang menanti waktunya Tuhan. Yang pertama adalah tetap tekunlah di dalam doa. Lukas pasal 18 ayat yang pertama nanti saudara baca. Dikatakan itu seorang hakim yang lalim. Ketika ada seorang yang terus datang kepada hakim itu. Diperumpamakan seperti hakim yang lalim. Yang dimana orang itu datang terus mengetuk pintu rumah hakim itu. Dikatakan Lukas 18 ayat yang pertama. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Saudara, waktu kita menantikan Tuhan supaya kita ini sabar, jadi orang yang sabar, menjadi orang yang setia, kita perlu tekun di dalam doa kita. Ayo tekunlah di dalam doa, jangan kendor. Sampai something happen with you. Sampai sesuatu terjadi dalam hidupmu, jangan menyerah. Saya berdoa untuk keturunan saudara terus menerus saya berdoa dengan tidak jemu. Walaupun saya nggak fokus ke sana, tapi saya selalu komitmen. Saya ingin mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Itu motivasi saya, karena saya mengasihi Tuhan. Saya berkata Tuhan, saya ingin mengenalmu lebih dalam. Saya ingin mengalami pengalaman lebih lagi dengan Tuhan. Untuk itu berdoalah dengan tekun. Ya, saat menunggu kita biasanya mudah frustasi, betul ya Bapak Ibu? Tetapi doa itu menjaga hati kita tetap terhubung kepada Tuhan. Berdoa bukan hanya untuk jawaban, tetapi juga untuk kedekatan kita dan kekuatan iman kita. Katakan amin. Ya, motivasi kita berdoa juga bukan hanya ingin mengejar Tuhan doa, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Tapi kejarlah kedekatan dan kekuatan imanmu dibangun di situ. Doamu itu harus membuat engkau semakin dekat dengan Tuhan dan mengenal Tuhan. Disitulah imanmu menjadi kuat kembali. Biar engkau terus terhubung dengan Tuhan. Enggak membuat engkau frustasi dengan keadaanmu. Karena dia akan memberikan engkau kekuatan yang baru di hadiratnya. Apa yang harus kita lakukan lagi? Lakukan bagian kita hari ini. Ya, Tuhan minta kepada muridnya untuk menantikan janji Bapa. Tidak usah pusing dengan waktu kapan aku memulihkan kerajaan Israel. Tuhan ingin muridnya menantikan janji Bapa, yaitu Roh Kudus dicurahkan. Itu bagianmu kata Tuhan. Saudara, kita ini nggak bisa mempercepat waktunya Tuhan. Ya, tetapi kita bisa setia melakukan apa yang ada di tangan kita. Yang Tuhan percayakan di hidup kita. Kita setia lakukan. Kita setia melakukan kehendak Tuhan. Lakukan bagian kita dengan setia.
Hari ini saudara yang datang ke tempat ini, saudara sudah Kristen lama, ya, saudara menjadi anak Tuhan, sudah sekian lama, tapi Anda belum dibaptis hari ini hari yang baik. Ya, langkah pertobatan kita, apa yang menjadi bagian Anda hari ini? Next level dengan Tuhan, jangan tunda. Hari ini adalah hari yang baik untuk Anda memutuskan untuk dibaptis selam. Kenapa sih kalau Anda berpikir, kenapa sih setiap greeting di akhir, ya, closing greeternya itu selalu diomongin soal baptisan. Kita nggak pernah bosan-bosannya. Karena kita ingin setiap jemaat itu mengerti kenapa kita harus dibaptis. Itu langkah ketaatan kita. Itu bagian kita waktu kita taat dan setia melakukan apa yang Tuhan mau. Waktu kita dibaptis, kita ini kan penuh dengan dosa Bapak Ibu Saudara. Hidup lama kita ini penuh dengan dosa. Ada orang yang berkata, ayo dibaptis, tunggu saya jadi baik. Itu waktu saya suruh dia baptis, dia ngomong kayak gitu. Tunggulah aja nanti tunggu saya jadi baik dulu. Saya berkata, enggak akan kamu jadi baik selamanya. Kalau kamu dengan kekuatanmu, kamu enggak bisa jadi baik. Justru lewat kamu dibaptis itu, kamu tuh mengambil sebuah langkah iman. Bahwa aku mau dikuburkan manusia lamaku ketika engkau dimasukkan ke dalam air. Engkau tuh setiap tubuh dosa lama, setiap tubuh dosamu itu manusia lamamu itu dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Dan ketika engkau dibangkitkan, engkau diangkat dari air, engkau dengan penuh iman percaya, engkau menerima manusia yang baru di dalam Tuhan. Dan hari itu engkau punya komitmen, engkau punya kekuatan. Oleh Tuhan diberikan kekuatan untuk hidup kudus, hidup benar. Untuk engkau terus diingatkan bahwa hei, kamu sudah dikuburkan manusia lamamu. Jangan kembali lagi kepada manusia lamamu. Hiduplah sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Dan aku menyertaimu. Amin. Saya rindu setiap jemaat Tuhan yang hari ini belum dibaptis. Ayo ambil keputusan. Gereja menyediakan baju. Baptis, baju ganti. Anda pulang kering dengan keadaan baju yang Anda pakai. Tapi hati Anda penuh dengan sukacita. Karena Anda taat melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, itu lakukan bagian kita. Jangan tunggu waktunya sudah selesai. Waktunya kita terlambat, segala sesuatunya terlambat. Ada orang yang menyesal karena gak bisa melakukan bagiannya untuk menyenangkan Tuhan, taat sama Tuhan. Sudah terlambat, sudah di ujung maut. Saudara, hari ini kita yang masih punya waktu untuk sungguh-sungguh hidup buat Tuhan. Saya mau dorong kita semua, jemaat Tuhan GMS Balikpapan, ayo kita lakukan bagian kita. Gak usah pusing kapan ya Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Justru itu kita harus berjaga-jaga, kita harus siap sedia. Kalau kita juga berdoa hari ini, kapan ya Tuhan pulihkan aku. Gak usah pusing dengan waktu kapan Tuhan mau jawab doa kita pulihkan. Lakukan bagian kita. Ketika kita lakukan bagian kita dengan setia, tiba-tiba. Saya katakan tiba-tiba, sekonyong-konyong. Tiba-tiba hidup kita dipulihkan Tuhan. Tiba-tiba penyakit kita disembuhkan. Tiba-tiba pekerjaan kita diberkati Tuhan. Ada yang ngalami itu? Saya pernah dan saya sering mengalami. Ketika saya gak pusing dengan urusan pribadi saya. Saya gak pusing dengan apa yang menjadi keinginan saya pribadi ya. Tiba-tiba Tuhan berikan itu. Hal simpel loh Bapak Ibu. Contohnya, saya ini kadang-kadang mau ketawa sama Tuhan. Tuhan tuh sama kita ini sedekat itu loh Tuhan. Sangat mengerti seperti baju yang menempel di kita bahkan lebih dekat seperti pakaian kita. Kalau saya ingin diam-diam Tuhan, kok kepingin makan pizza ya gitu. Ini cuma terbersit dalam pikiran. Tiba-tiba itu bisa ada orang datang kirim pizza. Pernah ngalami ya? Pernah ya? Seperti itu loh Tuhan. Itu hal yang sepele loh Bapak Ibu. Hal yang sepele. Tuhan itu bisa kasih. Kalau kita lakukan bagian kita, gak pusingin diri kita, gak pusingin ambisi pribadi kita, kepentingan kita. Tapi kita pikirin apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tuhan gantikan segala sesuatu yang kita inginkan itu dan dia berkati kita. Tanpa kita pikir, tanpa kita minta, Tuhan akan berikan buat kita. Dan itu akan membuat kita terpesona oleh karena keajaiban Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu loh Tuhan dengan kita. Hal yang berikutnya bagaimana kita ini mengelola waktu kita. Bagaimana dengan
Waktu kita menantikan waktu Tuhan, teruslah bertumbuh. Katakan teruslah bertumbuh. Yes, waktu tunggu itu bukan waktu yang sia-sia Bapak Ibu. Aduh kalau kita tunggu Tuhan, tungguan kapan ya? Kita tunggu Tuhan tuh kalau waktu kita habiskan untuk biasa saja. Terus kita tuh berjalan dengan begitu aja. Mungkin itu akan jadi sia-sia buat kita dan mungkin kita akan stres. Tapi kalau kita menunggu waktunya Tuhan, kita nggak pusing dengan kapan itu ya Tuhan terjadi. Tapi kita terus bertumbuh. Selagi kita ini punya masalah tapi aku mau melayani Tuhan. Aku mau bertumbuh. Walaupun masalahku belum selesai, aku mau bertumbuh. Aku mau bertumbuh lebih lagi dengan Tuhan. Saudara, kita percaya ketika kita nggak lagi memikirkan itu. Tapi kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita nggak lagi memikirkan apa yang menjadi keinginan kita. Seringkali Tuhan itu memakai masa penantian kita untuk memurnikan motivasi kita, karakter kita. Sehingga waktu kita bertumbuh itu, waktu-waktu yang kita sedang menantikan sesuatu dari Tuhan itu berlalu itu tidak dengan sia-sia. Tapi dengan sebuah pertumbuhan hari demi hari dalam hidup kita. Karena Tuhan itu ingin di setiap waktu dalam hidup kita, Dia memakai masa penantian kita itu untuk memurnikan motivasi kita, karakter dan iman kita. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi waktu kita itu sedang menantikan sesuatu dari Tuhan, teruslah bertumbuh. Karena ketika kita bertumbuh, maka waktumu itu gak akan pernah sia-sia. Karena waktu yang kau lakukan itu, kau pakai untuk kau terus bertumbuh. Kau terus melayani. Gak frustasi, gak stres mengurung diri di kamar, bahkan kecewa dengan Tuhan, no. Tapi engkau selesaikan di hadapan Tuhan dan engkau berkata, Tuhan, aku mau terus melayani Tuhan. Saya kagum dengan orang-orang yang hari ini, kalau saya dengar kesaksiannya, sedang dalam masalah, tapi bisa tetap bersuka cita. Padahal saya tahu masalahnya cukup berat. Tapi bisa terus melayani Tuhan tanpa dengan postur tubuh atau wajah yang sedih atau mengeluh dan sebagainya. Tapi tetap bersuka cita. Saya kagum dengan orang, apalagi Tuhan. Saya rindu untuk melihat setiap jemaat di tempat ini mengerti. Bahwa ketika kita bertumbuh, kita ambil komitmen kita bertumbuh. Baik di dalam CG Anda, baik di dalam aspek hidup Anda, berhubunganmu dengan Tuhan, Anda terus bertumbuh. Saya percaya waktumu itu tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Tapi waktumu akan sangat berharga dan diisi dengan kau melayani Tuhan, kau melayani jiwa-jiwa. Maka ketika engkau di penghujung akhir tahun, hari ini udah gak kerasa ya, sudah mau di semester 2. Hari ini sudah setengah tahun kita akan melewati tahun 2025, sebentar lagi sudah masuk Desember. Apa yang sudah kita lakukan dengan waktu ini? Mungkin sampai detik ini Tuhan belum jawab doamu. Tapi apakah sampai detik ini pula engkau tuh setia untuk bertumbuh di dalam Tuhan? Untuk terus bertumbuh di dalam engkau digembalakan di dalam CG. Engkau gak mau biasa-biasa. Engkau mau jadi pemimpin, hari ini engkau jadi seorang pemimpin. Apakah engkau hari ini walaupun dalam kesulitan kehidupanmu engkau menjadi seorang pemimpin yang transformasional? Apalagi itu ya bahasanya. Keren sedikit gak apa-apa lah ya. Pemimpin yang transformasional artinya apa? Pemimpin yang mengubahkan atau menginspirasi orang lain. Artinya apa? Ketika engkau dipercaya, engkau mau bertumbuh. Engkau punya komitmen Tuhan. Walaupun aku masih ada penuh masalah. Tapi aku serahkan itu kepadamu. CG yang kau percayakan di tanganku ini akan menjadi berhasil. Aku akan buat menjadi berhasil. Sejadi-jadinya, sebagus-bagusnya. Karena itu yang kau percayakan di hidupku. Karena itu yang dipercayakan pemimpinku kepada aku, maka aku gak mau biasa-biasa. Aku mau jadi pemimpin yang transformasional, yang menjadi pengaruh, menjadi inspirasi buat memberku. Bukan sebaliknya menjadi pemimpin yang atau orang Kristen yang transaksional dengan Tuhan. Artinya hanya perlunya dengan Tuhan karena situasional. Mengasihi Tuhan karena situasional. Transaksi dengan Tuhan. Kalau Tuhan berkati aku, maka aku akan melayani Tuhan. Tunggu ya Tuhan, aku sedang menantikan jawaban Tuhan. Kalau Tuhan jawab doaku, kalau Tuhan pulihkan keluargaku, aku mau sungguh-sungguh dengan Tuhan.
itu transaksional dengan Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Tapi sama Tuhan itu seperti apa? Seperti jual beli. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita mengasihi Dia karena sebuah hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Sehingga waktu kita bertumbuh, kita menghabiskan waktu kita di setengah tahun ini kita melihat ke belakang. Aku sudah bekerja dengan ekstra. Aku sudah meluangkan waktumu habis-habiskan untuk aku melayani Tuhan. Maka kita akan bersyukur sama Tuhan, thank you. Dan percayalah orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kita perkara dan tanggung jawab yang jauh lebih besar. Katakan amin. Amin. Saudara, Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Saat kita tidak tahu kapan, tetaplah percaya pada siapa yang mengendalikan waktu itu. Yaitu Tuhan sendiri. Saya ulangi ya, Tuhan itu tahu waktu yang terbaik buat kita. Kadang saat kita tidak tahu kapan itu terjadi. Ini yang perlu kita lakukan, tetaplah percaya kepada siapa yang dapat mengendalikan waktu. Yaitu Tuhan sendiri. Tetap percaya kepada Dia. Sebab Dia pasti akan datang dalam hidupmu. Kairos itu akan datang. Kairos, waktu kairosnya Tuhan akan datang dalam hidupmu. Kalau engkau setia, engkau taat dan percaya sama Tuhan. Saya sangat percaya pemulihan Tuhan akan terjadi. Dan ketika Tuhan pulihkan Anda, Tuhan tidak pulihkan Anda untuk sesuatu untuk diri Anda sendiri. Tapi Tuhan akan pulihkan Anda untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Untuk menjadi kesaksian untuk keluargamu. Murid-muridnya diberikan pesan. Bagi Tuhan terlalu mudah untuk memulihkan kerajaan. Tapi Tuhan ingin jadikan murid-muridnya. Orang-orang yang percaya kepadanya menjadi saksinya Tuhan. Kalau Tuhan berkata dengan kata lain, kalau aku pulihkan engkau. Aku ingin engkau menjadi kesaksian bagi seluruh Yudea, seluruh Yerusalem, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu loh hatinya Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita hari ini tidak dipanggil hanya untuk percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Tetapi untuk mengerjakan misi Yesus. Katakan misi Yesus. Ya, yang kita sering kali dengar, kita tahu bahwa misi Yesus adalah Tuhan ingin kita menjadi saksinya. Ayat yang terkenal dikatakan di dalam Matius pasal ke-28 dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa aku menyertaimu sampai akhir zaman. Saudara, dan ketika kita ini diberikan misi sama Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Tapi di dalam hidup kita diberikan kuasa. Ada kuasa yang ada di dalam kita. Waktu kita bersaksi kepada orang lain, jangan pikirkan ngomong apa ya. Aku nanti ngomong apa ya? Takut gitu kan. Tapi ketika Anda tahu bahwa engkau sudah diberikan kuasa, di dalam dirimu ada kuasa. Siapa yang percaya hari ini di dalam dirimu ada kuasa Roh Kudus? Percaya? Puji Tuhan Anda percaya. Anda yang belum dibaptis Roh Kudus hari ini minta sama Roh Kudus. Bukankah hari-hari ini kalau kita merayakan kenaikan Yesus, setelah itu Roh Kudus dicurahkan? Minta sama Roh Kudus karena Roh Kudus itu akan menyertaimu. Yang akan menolongmu. Dia yang akan menjadi pembimbingmu. Dia yang akan menjadi penasehatmu. Dia yang akan menolongmu, menyertaimu sampai selama-lamanya. Dia tidak akan meninggalkanmu. Begitu nyata pribadi Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa loh Bapak Ibu. Tapi dia pribadi Allah yang begitu nyata. Kalau saya tanya hari ini, pernah gak Anda mengalami pengalaman pribadi yang begitu nyata dengan Roh Kudus? Saya mengalaminya begitu nyata. Apakah saya pernah cerita di sini, saya gak tahu, saya mengulangi ya. Satu kali ketika saya pulang dari sebuah retreat, anak-anak muda, waktu itu saya masih muda, hari ini juga masih muda ya. Haleluya. Saudara, ketika itu pulang dari retreat, wow on fire, hatinya itu berapi-api. Hari itu di Surabaya diadakan, dari GMS Surabaya. Rumah saya itu waktu itu saya masih nggak tinggal di Surabaya, saya tinggal di Jember. Waktu itu masih kuliah di Surabaya, tapi hari itu masih libur. Saya harus pulang ke kota saya. Hari itu saya pulang sendiri.
sudah sore, saya harus naik bis dari Surabaya ke kota saya. Naik bis. Dan ketika itu saya nungguin sendirian. Kok nggak ada ya bis jurusan kota saya ini, kok nggak ada ya, saya lihat. Saya mulai deg-degan, saya mulai panik karena apa? Hari telah larut malam. Semakin gelap. Waduh, gimana ini? Saya sendirian. Saya sendirian. Saya mulai bingung gimana ya carinya. Tiba-tiba saya ingat, di retreat itu kita didoakan. Kita diingatkan bahwa Roh Kudus menyertaimu. Dia bukanlah sekedar kuasa yang diberikan, tapi dia pribadi yang dekat denganmu. Ketika engkau berbicara kepadamu, dia ada di situ. Dan dia mendengar dan dia ingin menolongmu. Wah, saya ingat. Dan saya berdoa, Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus, saya gak tahu saya harus nyari bis di mana ini. Saya harus pulang. Karena saya gak punya tempat tinggal nih. Saya mau pulang. Saya gak tahu di mana. Saudara percaya Roh Kudus itu bisa berbicara di dalam hati kita. Tiba-tiba ada suara di dalam hati saya. Begitu jelas. Ketika itu saya berdoa berbahasa roh, saya mondar-mandir di terminal itu seorang diri. Sudah semakin gelap, saya juga takut. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara seperti ini. Kamu pergi berjalan ke arah sana. Oh, itu begitu kuat di hati saya. Oh, oke. Saya cuma belajar taat dan percaya bahwa itu Roh Kudus. Karena itu bukan saya pasti. Kalau saya nggak berani, ngapain saya ke sana gitu kan. Saya tahu itu Roh Kudus. Saya berjalan. Roh Kudus bilang terus berjalan, terus jalan. Sampai Roh Kudus berkata stop di sini. Saya stop. Dan tidak ada bis satupun di situ. Padahal sudah jauh dari sana. Terus gimana ini? Saya bilang gimana ini? Kamu nyebrang ke sana. Kamu nyebrang ke jalan situ. Kamu turunin itu jembatan sedikit. Ada bis di situ. Di baliknya bis itu, itulah jurusanmu. Hah? Beneran? Sampai sespesifik itu loh Roh Kudus. Saya berjalan saudara. Berjalan saya nyebrang itu. Saya ceritain sampai merinding karena itu begitu nyata. Saya nyebrang itu. Saya lihat ada bis-bis di situ. Dan saya mulai berjalan di situ dengan deg-degan. Beneran gak ini? Tapi saya mulai belajar bertumbuh dalam pengenalan saya dengan Roh Kudus. Saya berjalan di situ. Begitu saya lihat di belakang itu beneran. Ternyata kota Jember itu tertulis di situ. Dan saya kaget. Justru saya tanya, Pak ini bisnya mau berangkat? Iya, ke jurusan kota Jember. Iya, hah, saya kaget saudara. Langsung saya puji Tuhan, saya naik ke situ. Saya nggak henti-hentinya bersyukur dan nangis sama Roh Kudus. Sepanjang perjalanan itu saya semakin kagum dengan pribadi Roh Kudus yang begitu nyata di hidup saya. Begitu dekat dia ada di hidup kita. Amin. Saudara, dialah penolong kita. Yesus telah naik ke surga. Secara fisik Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Tapi tahukah Anda Roh Kudus itu yang diberikan kepada kita bukan sekedar kuasa. Dia dekat dengan kita sebagai penolong dan dia menyertai kita. Kalau engkau mengenal dia dan rindu dia ada di hidupmu. Dia akan datang dan bertakhta dalam hidupmu. Dia akan memerintah dalam hidupmu. Dia akan memimpinmu kepada seluruh kebenaran Allah. Hal yang sesimpel itu, hal yang bagi manusia mungkin Allah itu apa. Tapi bagi saya itu sangat berharga pengalaman bersama dengan Roh Kudus. Tak henti-hentinya saya sepanjang perjalanan itu menyanyi, bersyukur. Saya berkomunikasi dengan Roh Kudus. Thank you Holy Spirit, thank you. Engkau begitu nyata di hidupku. Membuat saya berani untuk melangkah. Itu loh pribadi Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Untuk itu sore hari ini saya rindu. Setiap kita, mari kita rindukan dia. Bukan sekedar kuasa, tapi pribadi. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu memberikan kita. Hal yang ketiga adalah mengerjakan misi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau dengan kekuatan sendiri mungkin kita malu, kita takut untuk datang dan bersaksi kepada orang lain. Tapi percayalah, ketika Roh Kudus ada di dalammu, engkau tiba-tiba ada dorongan untuk menyaksikan. Tiba-tiba ada tuntunan Roh Kudus, engkau berbicara, oh aku akan bicara seperti ini. Mulai dari kesaksian bagaimana engkau diubahkan Tuhan, terus engkau akan kagum. Engkau akan berkata, itu bukan aku pasti, karena aku gak berani ngomong kayak gitu. Itu pasti Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang menyertai kita.
Mungkin kita nggak bisa berkata-kata, tapi Dia pribadi yang hidup. Dia akan menyertai kita. Dia akan mengurapi hidup kita. Dia akan mengurapi perkataan kita. Maka kita percaya setiap orang-orang berdosa yang berjumpa dengan kita, hari itu pasti akan diselamatkan. Karena ada kuasa yang menyertai kita. Katakan amin. Amin. Hari ini kita belajar 3 hal Bapak Ibu Saudara. Bagaimana di hari kenaikan Yesus ini Tuhan memberikan pesan. Bukan hanya kita dipulihkan untuk menjadi kesaksian. Tapi bagaimana kita dipulihkan menjadi kesaksian itu sendiri. Itu yang jauh lebih penting. Yang pertama apa tadi? Rencana Tuhan lebih besar dari harapan manusia. Pikirkanlah rencana Tuhan lebih besar daripada harapan kita. Pikirkanlah visi Tuhan di atas visi pribadi kita. Lebih dari semua yang kita inginkan. Pikirkanlah apa yang ada di atas. Yang kekal, yang mulia. Maka apa yang gak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan buat kita. Yang kedua, percayalah waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dia adalah Allah, Dia adalah Yesus yang sungguh ingin memberikan yang terbaik buat kita. Tapi waktu kita menunggu Dia, menunggu waktunya kapan, jangan pusing dengan kapannya. Tapi alihkan fokus kita kepada apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk Tuhan. Untuk itu tekunlah berdoa. Bangunlah hidupmu terus bertumbuh kepada Tuhan. Supaya waktumu ini gak sia-sia waktu engkau menantikan Tuhan. Engkau terus on fire, engkau terus berapi-api. Dan yang ketiga, kerjakanlah visi Tuhan, misi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Saya berdoa, GMS Balikpapan diberkati Tuhan dengan orang-orang yang mengerti hati Tuhan. Mengerti apa yang kau lakukan, misi Tuhan. Hidup kita itu cuma sementara di dunia ini Bapak Ibu. Di dunia ini, peribahasa Jawa berkata, ing dunyo ing mampir ngombe. Gitu kan ya. Di dunia ini cuma mampir minum, sementara kehidupan kita yang sesungguhnya itu di surga. Di kekekalan. Kalau hari ini kita diizinkan masih bisa bernafas, masih bisa bekerja, masih bisa melayani, ayo layani Tuhan sungguh-sungguh, kerjakan misi Tuhan. Sehingga ketika kita menutup mata, kita akan tetap setia sampai akhir. Kita akan membawa setiap jiwa-jiwa yang terhilang kepada Tuhan, itulah kebanggaan kita. Kita nggak bawa harta kita nggak bawa kekayaan kita atau apapun jabatan kita nggak bawa semua itu. Kita datang kosong, kita lahir itu nggak bawa apa-apa, kita pulang nggak bawa apa-apa. Tapi hidup kita diisi dengan kita memuliakan nama Tuhan. Dengan mengerjakan misi Tuhan. Saya hari ini bersyukur dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dan saya tidak pernah menyesal. Di usia muda saya menyerahkan hidup saya bagi Tuhan. Masa depan saya, sekolah saya, cita-cita saya. Semua apa yang saya harapkan, mimpikan. Itu saya serahkan sama Tuhan. Untuk pergi ke ladang misi. Hari ini kalau saya ada di Kalimantan di sini. Saya bersuka cita. Karena bagi saya itu mulia. Bagi saya itu sesuatu kepercayaan yang Tuhan berikan dan itu sangat berharga buat hidup saya. Saya ingin kita sama-sama mengerjakan misi Tuhan. Sampai visi 2030-300 digenapi, kita semua ada di dalamnya. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.